selamat datang di podcast EduPod, Education Podcast. Kenalin, aku Angelina Gana Putri, bisa dipanggil Angel. Kali ini kita bakal ngobrolin topik yang pastinya udah ditunggu sama mahasiswa baru, yaitu tentang kampus dan perjalanan kampus, khususnya di Universitas Udayana. Dan tentunya aku di sini nggak sendirian, aku ditemenin dua kakak-kakak yang hebat banget dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Yuk langsung aja kita sapa, mungkin pertama dari Kak Jenitra dulu. Oke, halo Angel. Halo. Angel? Angel. Oh, Angel. Oke, halo Angel. Perkenalan Kak, boleh? Halo teman-teman, nama aku simpel banget. Jan, 3 kata ya, Jan. 3 huruf aja, Jan. Jadi teman-teman bisa nyari aku di mana-mana, di medsos juga ada, di IG ku ada, di TikTok juga ada. Nama IG di TikTok Radwinata. Nama lengkap kalau mau tahu cari di sana. Berarti disuruh follow tuh teman-teman. Iya, benar banget. Berikutnya mungkin Kak Milo. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Michelle, sering disapa akrabnya itu Milo. Salam kenal ya teman-teman, salam kenal Kak Dan Angel Halo, juga. salam kenal Kak. Oke, tadi kan kita udah kenalan. Berikutnya kita bakal nanya gimana sih kabarnya kakak-kakak hari ini dan kesibukannya apa aja nih Kak akhir-akhir ini? Mungkin dari Kak Milo dulu. Oke, kalau aku kabarnya luar biasa tentunya ya. Semangat juga bisa nyapa sama teman-teman Sobat EduPod semuanya. Sama aku kesibukannya sekarang karena udah semester 6, jadi aku sekarang lagi ikut program MBKM. Jadi MBKM Bina Desa seperti itu. Aku di Desa Sukawati. Oke. Mungkin berikutnya ke Kak Jenitra. Kalau kabarku, kalau hari ini jujur cuacanya jelek, jadi kabarku juga tergantung cuaca. Tapi kalau keseharian sekarang karena udah selesai skripsian, udah selesai sidang, tinggal nunggu yudisium sama wisuda. Sekarang lagi fokus buat improve beberapa skill lah gitu. Itu aja sih. Oke. Jadi begitulah kabar kakak-kakak kita hari ini. Tapi tadi kakak hujanan nggak Kak? Tadi kan hujan tuh. Aman? Dari daerah hujan. Aman? Aman. Oke. Makasih ya Kak udah nyempetin waktunya buat datang di tengah kesibukan kakak-kakak hari ini dan nyempetin waktunya untuk sharing ke antara kalian ini biar kalian bisa tahu apa sih yang harus dilakuin saat masuk kampus. Oke, yang pertama mungkin kita bahas topik pertama dulu ya. Itu kita bakal ngobrolin masalah apa sih perbedaan SNBP, SNBT, dan juga jalur mandiri. Mungkin kakak-kakak bisa spill sedikit apa perbedaannya antara ketiga jalur itu, kan maba ini mungkin masih bingung ya apa aja perbedaannya. Mungkin dari Kak Milo dulu. Oke, mungkin flashback dulu ya teman-teman. Dulu kalau di zamanku namanya memang agak sedikit beda ya, bukan SNBP, SNPT, dan kalau mandiri tetap sama. Dulu di zamanku namanya SNMPTN, itu untuk yang rapor, terus yang untuk UTBK yang ujian komputernya itu SBMPTN. Pada intinya sama aja ya, cuma berganti nama mungkin ya. Namanya sekarang berarti yang rapor itu SNBP dan yang komputer itu SNBT ya, seperti itu. Untuk jalur mandiri sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya juga. Mungkin bedanya itu ya, satunya yang pertama memang teman-teman melihat dari jalur rapor untuk SNBP-nya, kemudian untuk SNBT kalian diharuskan untuk nanti mengikuti tes by komputer ya, UTBK namanya kan, ujian tertulis berbasis komputer. Sama yang terakhir mandiri itu tergantung ke ini ya, universitas masing-masing yang menyelenggarakan. Kayak gitu yang aku tahu. Oke, kalau Kak Janitra sendiri gimana nih? Sebenarnya angkatanku masih sama dengan Mila tadi. Aku juga angkatan 2021 masih make SNMPTN, SBMPTN, dan ada mandiri juga. Kalau sekarang kan SNBP, SNBT, mandiri gitu. Dan aku yakin banget sih teman-teman yang nonton atau maba yang nonton pasti udah tahu SNBP sama SNBT. Tapi yang perlu teman-teman tahu tentang jalur mandiri teman-teman. Dan nanti siapa tahu ada temennya, saudaranya, kerabatnya mau join UNUD, tapi belum lolos di SNBP atau SNBT, teman-teman bisa nyoba lewat jalur mandiri. Infonya lewat mana gitu? Infonya biasanya teman-teman dapat pertama media sosial officialnya dari Udayana. Itu teman-teman bisa cek di Univ Udayana, univ.udayana kalau nggak salah, semoga nggak salah. Itu ada di webnya juga, web Universitas Udayana. Atau teman-teman coba infoin ke saudara-saudaranya buat follow lebih dulu akun-akun Instagram dari organisasi mahasiswa di Udayana. Misalnya di BEM, di DPM, itu teman-teman bisa cari. Biasanya akun-akun mahasiswa tadi aktif nih nginfoin tentang mekanisme jalur mandiri tadi. Dan jalur mandiri sama sebenarnya teman-teman bakal ada tes lagi. Tesnya kayak gimana? Tesnya tentang kurang lebih sama kayak SNBT ya, by test juga. Gitu kurang lebih. Jadi teman-teman belajar aja tetap buat yang mau join ke Udayana lewat jalur mandiri. Sip. Oke, makasih Kak atas keterangannya.
Nah, selanjutnya itu mungkin kita bahas kakak-kakaknya dulu lolos jalur apa ya? Kalau boleh tahu mungkin dari Kak Janitra dulu deh. Kalau aku itu 4 tahun lalu, benar 4 tahun yang lalu aku lolos lewat SBMPTN. Jadi aku lewat tes. Jadi kurang lebih awalnya aku tetap ikut SN juga, cuma waktu itu mendaftar di univ luar karena aku linjur gak lolos waktu itu. Mungkin itu salah satu alasan atau nggak tahu mungkin atau nggak tahu karena SNMPTN tuh urusannya adalah di kementerian di Dikti. Setelah itu aku coba untuk ikut tes SBMPTN. Kalau dulu pas grade-nya UNUD itu masih di angka FH-nya 540-560 ya benar ya? Kalau di 2021 gitu. Jadi nilaiku waktu itu cukup untuk lolos di UNUD di SBMPTN. Jadi jalur keluar SBM. Oke, kalau Kak Milo sendiri gimana Kak? Nah, kebetulan nih ceritaku sama ternyata kayak Kak Jan Aku juga. juga. Aku kan keterimanya di lolos di SBMPTN ya, sekarang SNBP namanya. Dulu itu aku juga tetap coba SNM-nya, yang SNBP lah sekarang ya. Cuman memang nggak keterima saat itu, belum rezeki lah karena memang aku lintas jurusan teman-teman. Aku SMA-nya dulu IPA tapi ternyata setelah setelah menjalani baru nyadar aduh jiwa-jiwa gue nih sosial humaniora ya sepertinya ya. Jadi ya memutuskan untuk tetap nyoba SNM sekalipun linjur, tetapi tetap fokus utamaku tetap karena udah ngerti kan ya linjur mungkin chance-nya lebih dikit. Jadi tetap fokusin utamanya di SNBT lah sekarang seperti itu. Oke, berarti kejadiannya sama juga sama kayak aku juga SNBT, nggak keterima di SNBP. Nah, padahal udah ekspektasinya udah tinggi bakal keterima kan, terus galau banget pas nggak keterima. Sampai akhirnya kita semua di FH Unit sekarang, teman-teman. Oke, mungkin boleh di spill sedikit deh Kak, kenapa Kakak tuh bisa milih FH Unit deh? FH Unit. Oke. Kenapa Kak Mila dulu deh? Oke, jadi dulu itu pas jujur aja pas SNMPTN ya, SNBP-nya dulu tuh pas rapor aku milihnya keduanya univ luar. Jadi memang maksudnya bukan di Udayana seperti itu. Jadi memang ada saat itu pilihan-pilihan universitas yang memang aku inginkan, cuman memang aku nggak begitu berharapkan ya di rapor ini karena aku lintas jurusan. Nah, berfokuslah aku di untuk yang komputer kan UTBK-nya. Nah, di pilihanku itu aku udah naruh pilihan satu memang univ di luar juga, maksudnya di luar Pulau Bali seperti itu. Cuman yang pilihan keduanya ini aku bingung. Kalau aku nggak tahu mau naruh apa nih di pilihan kedua. Dan itu kalau nggak salah H-3 atau berapa penutupan udah mau UTBK, jujur aku baru mau ngisi untuk pilihan keduaku. Jadi tiba-tiba memang mungkin jalannya Tuhan ya. Ada keluarga yang tiba-tiba datang gitu dan kita kayak cerita-ceritakan mau rencananya kemana kuliah. Terus abis itu dia ngomong kenapa nggak mau coba Fakultas Hukum Universitas Udayana gitu. Katanya ada kerabatnya di situ bagus. Dah, H-2 itu aku riset semuanya tentang Universitas Udayana. Oh, bagus ya ada Fakultas Hukum, terus abis itu penjurusannya juga banyak gitu, ada ke internasional dan lain sebagainya. Jadi aku pikir coba deh untuk kita coba-coba aja. Soalnya kan kalau di zamanku ya mungkin dulu yang desas-desusnya kalau pilihan kedua lebih minim nggak sih kepilih gitu. Jadi aku pikir kita coba chances-nya. Tapi ternyata rezekinya ternyata di sini dan ternyata nggak pernah mengecewakan ternyata hasil yang didapat syukurnya. Oke, thank you Kak udah sharing. Sekarang mungkin Kak Janitra deh. Gimana Kak? Kalau aku case-nya juga sama, kurang lebih. Aku juga linjur IPA dulu, sekarang ke Sosum. Dan dulu sama juga ke univ luar, dulu awalnya di SNM. Tapi udah prepare sebenarnya buat tes. Oke. Kita ada ikut bimbel dan lain sebagainya. Terus kenapa milih Udayana, FA Udayana? Aku riset sebenarnya, pertama aku emang orangnya Sosum banget. Kayaknya walaupun joinnya dulu di SMA IPA gitu. Terus yang kedua kenapa harus UNUD? Karena aku waktu itu kebayang mau jadi apa kalau join Fakultas Hukum. Aku spesifik kok, dulu emang nyari Fakultas Hukum. Mau jadi apa? Oke, aku mau referensi, aku suka bicara tentang negara, bicara tentang hukum, bicara tentang kondisi publik dan lain sebagainya. Aku ngeliat nih di Udayana, ada nih dosen-dosen yang bagus. Biasanya kalau nyari univ itu, yang pertama lihat pasti univnya, secara peringkat dan lain sebagainya. Yang kedua, gimana dosennya. Baru yang ketiga, baru gimana mahasiswanya gitu. Karena ketiga ini akan mempengaruhi teman-teman ketika berkegiatan di univ tadi. Gitu. Yang pertama aku lihat univnya. Pertama univ terbaik di Bali menurut banyak survei, ya udah Udayana gitu. Yang kedua, aku nemu nih dosen. Salah satu yang aku riset dari awal itu Pak Dewo Palguna. Selain itu juga ada dosen-dosen yang cukup terkenal di bidangnya, misalnya Prof. Bindia yang bicara tentang hukum adat Bali itu setiap hari dulu aku ngeliat di TV. Jadi, nih
dosen-dosennya bagus dan insight baru banyak banget aku pengen nyari dari mereka. Makanya aku pilih Udayana. Itu aku nggak milih 2, aku cuma milih 1. Univ Udayana doang gitu, FH Udayana. Udah secinta itu berarti kayak Udah gitu ya. se-firm gitu buat Udah nyari Udayana. Sepengen itu masuk Unut. Oke. Oke, mungkin selanjutnya kita bakal bahas gimana sih perasaan kakak waktu pertama kali nyatakan lolos resmi jadi mahasiswa FH Unut. Gimana perasaan kakak deh? Mungkin dari Kak Milo. Oke, karena kan mungkin tadi aku udah sempet cerita singgung dikit ya, aku kan memang di pilihan kedua aku memang menaruh Universitas Udayana ya. Tapi memang saat itu aku tidak yang berekspektasi yang memang tinggi-tinggi banget bakal keterima memang di SBMPTN ya namanya saat itu. Karena memang jujur aku memang mempersiapkan ada sempat bimbel secara online juga dan lain sebagainya. Cuman memang secara lebih besarnya otodidak gitu. Jadi kebetulan saat itu aku memang dulu SMA-nya di Surabaya gitu. Jadi memang sama teman-teman di sana, pokoknya pas hari H pembukaan, pengumuman maksudnya, pengumuman SBMPTN-nya itu, semua udah pada ngomong, buka aja gitu, buka aja. Kalau kita nunggu-nunggu, terus nanti telat registrasi ulangnya gitu kan. Semua nunggu-nunggu, apapun yang terjadi ya itu udah hasilnya udah berjuang gitu. Tapi aku udah kayak mungkin agak pesimis ya hari itu karena aku pikir aduh belakangan deh aku nggak pengen bukanya berame-rame gitu kan. Udah teman-teman semua pada buka berame-rame dan aku memutuskan untuk nggak buka berame-rame saat itu sama mereka. Jadi aku isengnya itu pas pulang di jalan sendiri gitu karena udah kepo juga ya kan. Lihat aja deh kita gitu. Ya kita hadapi aja apapun hasilnya gitu. Ya udah akhirnya aku buka, aku scroll, aku udah sepertinya merah, tapi lihat lah kok warnanya hijau gitu. Dan jujur itu sangat-sangat senang karena berasa kayak inilah gitu ada rumahku gitu, rumahku untuk 4 tahun ke depannya gitu. Senang banget sekalipun aku naruh di pilihan 1 ataupun aku keterimanya di pilihan 2 tetap seneng banget gitu karena aku udah pas aku naruh pilihan 2 aku di Universitas Udayana itu pun aku udah riset melihat memang di Bali itu Universitas Udayana top 1 ya bisa dibilang seperti itu. Jadi memang aku seneng gitu dan aku sampaikanlah kepada keluargaku rezekinya di Bali gitu. Gitu ya. Senengnya juga sih mungkin kalau orang-orang dulu ya mungkin yang di teman-teman di luar Bali dulu saat itu bilang oh kamu enak ya keterima di Bali katanya kuliah sambil jalan-jalan. Iya jalan-jalan gitu. Jujur awal-awal aku pikir kayak kayaknya enak juga ya gitu. Sampai sini ada benarnya juga tapi justru aku juga malah didorong juga untuk semakin jangan sampai terlena gitu dengan selalu untuk mungkin berpoya-poya dan lain sebagainya, tapi juga di sini justru aku didorong untuk lebih rajin, lebih semangat dan juga memberikan yang terbaik gitu loh di perkuliahan kayak gitu. Senang sih untuk keterima di FH Unut. Oke Kak, benar banget. Emang kalau kuliah di Bali pasti sesuai sama opini orang-orang, pasti healing gitu. Terus berikutnya mungkin Kak Janitra, gimana perasaannya Kak? Waktu kepilih. Kalau dibilang kaget, nggak terlalu sih, itu karena udah pilihannya 1 doang dan udah berusaha menyiapkan itu untuk lolos di sini gitu. Yang bikin kaget itu afternya karena ngelihat ada temen-temen yang juga lolos. Itu yang menurutku kaget. Itu yang bikin kaget. Oh, ini dia ternyata nyari yang sama. Kalau dulu trennya di SMA aku ya contohnya. Biasanya kita nggak terlalu bicara tentang nyari univ di mana gitu. Oh gitu. Iya nggak sih? SMA mana Kak? Aku di Dosman dulu, SMA 1 Gianyar. Jadi dulu kita kayak ya udah itu urusan pribadi dan lain-lain. Bahkan untuk teman dekat, paling buat ngomong sama teman dekat. Tapi ketika pas join lolos di Udayana terus tahu join grup waktu itu masih pakai line. Oh iya. Line mahasiswa Udayana, aku lihat wih ada ini lolos gitu. Itu yang biasanya lebih seru bikin kaget. Jadi kayak ternyata mereka daftar juga di sini gitu ya. Nyari sini. Gitu. Terus kalau culture shock kadang Kak nih baru masuk FH Unut kayak wah ternyata kayak gini nih dunia kuliah di FH atau kayak pernah ngalamin pengalaman lucu mungkin kayak salah kelas. Oke, culture shock harus ngechat dosen. Itu culture shock yang pertama sih. Kalau dulu SMA kan udah ada ketua kelas yang ngurusin kehidupan kita di kelas. Yang komunikasi ke ruang guru dan lain-lain gitu. Tapi kalau di kuliah kita harus terbiasa buat komunikasi langsung ke dosen. Itu culture shock pertama. Yang kedua, mengurus segala birokrasi sendiri. Biasanya kan kalau di SMA kita udah paketan nih 1 kelas, satu angkatan bahkan udah beres administrasinya. Tapi kalau kuliah kita harus ngebayangin sendiri, kita harus hidup sendiri dan mandiri. Misalnya sesimpel teman-teman ngisi KRS. Kalian harus berpikir kalian mau nyari apa. Nggak mungkin juga kalian harus ngikut-ngikut yang lain karena konsentrasinya berbeda, mungkin kesusahannya berbeda. Gitu. Itu culture shock sih. Harus nentuin sendiri ya teman-teman kalau nanti udah masuk
Lalu mungkin Kak Mila deh, gimana Kak? Oke, karena aku bisa dibilang anak rantauan ya bisa dibilang ya. Jadi datang ke Bali dulu aku memang kan sempat 1-2 kali datang berlibur ke Bali gitu. Tapi tetap pun pada saat aku kembali ke sini bisa dibilang begitu untuk melaksanakan perkuliahan, aku sangat-sangat culture shock dalam artian culture shock yang kayak bangga gitu loh bisa menjadi mungkin bagian dari Bali selama 4 tahun ke depan gitu perkuliahan karena dulu aku seperti kayak jarang gitu melihat kok bisa ya lingkungan yang memang benar-benar itu bisa sangat kental dengan kebudayaannya, anak-anak mudanya semuanya masih maksudnya dengan adat istiadatnya itu masih kental juga. Jadi pada saat aku nyampe di Bali, walaupun aku udah tahu gitu Bali ini full kaya akan kekayaan alam dan budaya adat istiadatnya, tapi tetap pas aku nyampe ke sini dan aku menjadi bagian bisa dibilang hidup di sini jadi bersama-sama dengan masyarakat Bali lainnya itu melihat hal itu tetap kayak ada rasa kebanggaan gitu loh kayak wah ini hal yang jarang aku ketemukan lah bisa dibilang mungkin untuk bahkan mungkin di rumahku sendiri aku dari Sulawesi gitu kan kita anak-anak mudanya mungkin kadang kalau mungkin menanyakan budaya dan adat istiadat ya mungkin 1-2 aja nggak yang terlalu bagaimana gitu tapi sangat-sangat bangga gitu dan juga mendorong gitu untuk aku pribadi supaya untuk lebih mengenal juga rumahku gitu maksudnya menjadi contoh yang baik lah seperti itu. Selain itu juga mungkin culture shock yang lainnya pas udah mulai kenalan sama teman-teman lainnya, oh mereka ternyata ada yang namanya otonan gitu kayak hari ini ya budayanya hari raya kelahirannya gitu, oh kalian punya ya gitu, seru gitu loh, unik pokoknya bisa lebih banyak untuk bertoleransi dan wawasan juga semakin terbuka lah. Dan benar banget yang Kak Jan bilang tadi, benar-benar didorong kita untuk lebih mandiri lah di perkuliahan. Udah nggak ada lagi yang kalau nggak ngumpulin tugas, guru yang nyariin mana tugasmu gitu, enggak gitu. Tapi di sini ya kita harus bisa mandiri sendiri. Kalau nggak nyetor tugas ya dosen juga nggak nyariin nilai, terserah kita kayak gitu. Itu yang aku bisa. Berarti culture shock-nya kakak ini mungkin lebih, kalau Kak Milo lebih ke budayanya di Bali ternyata banyak banget, terus belajar hal-hal baru di Bali, terus mungkin kalau Kak Jan lebih ke administrasi, bagian kuliah ternyata harus ngurus sendiri ya guys. Sekarang berikutnya kita bahas apa ya? Kita bahas kalau misalkan udah dinyatain lolos, harus ngapain aja? Kalau sudah lolos, hal pertama apa yang harus kalian lakuin untuk lanjut di Fakultas Hukum Universitas Dayana, Kak? Mungkin sedikit aja Kak spill deh gimana? Kak Janitra dulu. Oke. Teman-teman aku mau ngingetin, hal pertama yang harus kalian lakuin kalau udah tahu lolos di UNUD, aku regis ulang. Itu fakta banget. Aku dulu kan aku di BEM. Ada case ada temen ya mungkin dia nonton atau nggak tahu sih. Semoga nonton. Dia tuh telat regis, dia orang lolos SM, telat regis, akhirnya awalnya NIM-nya nggak keluar gitu. Oh gitu. Jadi dia harus mengurus banyak hal, terlambat, akhirnya tidak bisa mengikuti beberapa rangkaian kegiatan kemahasiswaan lah gitu. Jadi itu penting banget teman-teman, hal pertama yang harus dilakuin regis gitu. Terus tahu ada registrasi ulang gimana gitu. Balik lagi ke yang tak bilang di awal, kita harus cari informasi sendiri. Informasinya bisa dicari di Instagram Univ Udayana, web Univ Udayana, akun-akun kemahasiswaan. Terutama kalau di FH, BEM FH UNUD bisa di follow juga untuk tahu informasi-informasi resmi terkait dengan FH UNUD. Iya. Terus gimana tuh Kak, temen kakak? Kan temen sih, jadi adik tingkat lah. Adik tingkatnya pas Kak. aku di BEM. Masih jadi, bisa kuliah? Astungga dia selamat. Selamat. Jadi akhirnya dia setelah beberapa perjuangannya pribadi juga dan juga dibantu dengan beberapa teman-teman di kemahasiswaan di BEM, di Adkespan dan lain, komunikasi terus ke rektorat. Ada keajaiban. Ini aku mungkin bisa sebutkan ini keajaiban 1 banding 1 juta case mungkin ya. Akhirnya dia bisa terregistrasi ulang sendiri karena ada waktu itu kebetulan ada penyesuaian data mahasiswa. Kebetulan banget. Jadi itu benar-benar keajaiban yang teman-teman jangan mengharapkan itu terjadi di kalian. 1 kali doang ya. Jadi itu cuma case-nya 1 banding 1 juta kasus mungkin ya gitu. Jadi stay tune lah, teman-teman harus cari informasi tentang kehidupan teman-teman di perkuliahan sendiri. Ya, banyak juga kan yang kayak nggak ikut ospek gara-gara nggak tahu info lah, karena mereka kurang riset. Jadi kalian kalau nanti udah masuk, tolong banyak-banyak research dari IG, itu udah banyak informasinya teman-teman ya. Kalau Kak Milo ada nggak Kak?
Mungkin masih ini ya nge-refresh yang kemarin dulu Iya. pas setelah udah dapat hasil itu kalau nggak salah banget nih setelah udah dapat hasil kayak ada tombol gitu di Iya, bawahnya iya, gitu iya. keluar kayak ada surat semacam itu muncul di layar dan penjelasan itu harus ngapain buka laman apa dan gimana untuk registrasi ulang. Kalau aku coba ingat-ingat kembali dulu setelah pokoknya registrasi ulang pastikan aja teman-teman untuk baca apa saja hal yang harus memang kalian lakukan untuk step selanjutnya. Semisal kalian bisa untuk tidak menunda itu lebih baik gitu supaya jangan sampai kelupaan seperti itu, apalagi kalian udah dapat golden ticket lah masuk Iya, ke benar. Universitas Udayana seperti itu. Sama kemudian step selanjutnya kalau nggak salah itu kalian kurang lebih akan menyesuaikan untuk UKT kan ya kalau Iya, nggak salah itu. Jadi kalian bakal mengumpulkan dokumen lagi seperti itu mungkin ya step awal kalian sebagai maba harus tetap semangat gitu mengumpulkan dokumen-dokumen seperti mungkin data ini ya slip gaji orang tua Iya, lain iya. sebagainya untuk bisa menentukan berapa UKT yang ditentukan seperti itu. Kemudian kalau tidak salah ingat dulu itu aku pernah coba disuruh untuk tes bebas narkoba kalau tidak salah. Iya, iya, Pernah ada, ya? ada. Masih ada. Ya, jadi aku lalu ke rumah sakit Udayana itu bersama teman-teman yang lain, maba yang lain beramai-ramai di Jimbaran. Kita tes untuk memang cetak itu surat hasil bebas narkobanya, supaya salah satu syarat administrasinya. Kemudian verifikasi berkas-berkasnya lagi di rektorat seperti itu dan sampai keluar nama NIM kita dan namanya kita tuh nanti ada juga tercetak dengan rapi. Seperti itu. Semangat ya teman-teman. Teman-teman, oke, terima kasih kakak-kakak udah sharing. Mungkin berikutnya itu kita akan bahas mengenai fun fact yang ada di FH Unut. Mungkin kakak bisa spill sedikit apa aja fun fact yang ada di FH Unut? Yang mungkin belum banyak orang tahu deh kak. Fun fact. Ada nggak nih? Siapa duluan? Mau siapa duluan? Kak Jan dulu deh. Oke, Yang aku udah punya jawaban? aku mahasiswa maba angkatan 21. Jadi waktu itu fun fact yang paling seru adalah kita punya 2 kampus. Iya. Ya, kita punya 2 kampus yang berbeda cukup jauh 45 menitan dari kampus A ke kampus B. Itu ada di kampus pertama di Jalan Pulau Bali, yang lagi satu ada di Jimbaran di komplek kampus Udayana gitu. Apakah teman-teman akan berkuliah di keduanya? Itu sangat fluktuatif teman-teman. Jadi sesuai dengan kondisi pilihan mata kuliah yang teman-teman ambil. Jadi nanti balik lagi ke yang aku bilang tadi, kalian harus mengurus hidup kalian sendiri di kuliah. Jadi pilihan kalian kuliah di mana itu akan terpengaruh oleh kalian sendiri memilih mata kuliahnya seperti apa. Habis itu fun fact lagi, kalau kita gali lebih dalam ternyata dosen-dosennya keren-keren banyak banget. Ya, yang paling aku ingat tentu Pak Dewo Palguna yang pernah menjadi hakim MK, Prof. Windia, juga ada banyak-banyak dosen yang terlibat aktif di dunia persidangan, entah itu sebagai ahli dan lain sebagainya. Jadi teman-teman cari informasi sedalam mungkin tentang dosen, karena dosen itu sangat berpengaruh ke kehidupan kuliah kalian. Terutama nanti kalau udah skripsi, dosen yang tepat akan membantu skripsi kalian untuk selesai dengan tepat, dengan baik juga. Fun fact berikutnya, organisasi mahasiswa. Karena aku lahir di organisasi mahasiswa juga, dan cukup membandingkan dengan organisasi mahasiswa lain, memang secara akses kita tidak bisa membandingkan dengan teman-teman di Jawa, karena mereka tentu memiliki akses ke nasional lebih baik. Tapi secara struktur dan secara keorganisasian, kalau aku lihat organisasi mahasiswa di Udayana, termasuk di Fakultas Hukum, itu termasuk yang menurutku rapi. Rapi secara sistem. Jadi teman-teman yang suka dan mau belajar di keorganisasian mahasiswa boleh gabung di organisasi mahasiswa baik di UNIF ataupun di fakultas. Di fakultas juga ada, selain BEM dan DPM juga ada BSO. Dan semua aku lihat secara struktur organisasi cukup baik. Jadi teman-teman bisa belajar manajemen skill yang baik di Udayana. Itu fun fact yang cukup bagus, karena di beberapa UNIF di luar akses mereka bagus tapi keorganisasiannya belum tentu sebaik itu gitu sih. UNUD punya yang cukup baik gitu. Kalau Kak Mila? Oke, kalau aku mungkin ini fun fact yang umum ya juga ya, ini termasuk yang umum. Di semester 1, kedua, kalau koreksinya kalau keliru ya, 3 juga kalau nggak salah, itu masih dipaket-paketin ya memang ya untuk mata kuliahnya. Cuman memang mungkin di semester-semester atas itu baru kita bisa memilih mana mata kuliah yang memang kita inginkan, seperti itu. Jadi mungkin semester 1, 2, mungkin ada panduannya seperti itu ya, apa sekiranya mata kuliah apa saja yang disarankan untuk diambil. Jadi teman-teman mungkin di awal masih bisa melihat ke situ, kira-kira apa yang disarankan untuk diambil, tapi jangan
jangan lupa juga tetap untuk merencanakan untuk semester-semester ke depannya supaya pas bisa dapat 144 SKS gitu ya kegiatannya nanti. Sama mungkin fun fact selanjutnya mungkin lebih menjelaskan lebih mendetail aja dari apa yang Kak Jan bilang tadi. Aku juga berproses dan juga mungkin lahir dari ini organisasi memang mahasiswa gitu yang di lingkup Fakultas Hukum. Pertama aku memang dari BSO, jadi selain tadi ada BEM, FH dan juga DPM FH, di bawah naungan BEM ya seperti benar ya Kak ya, ada BSO. Kalau tidak salah, Fakultas Hukum Universitas Udayana itu punya 6 BSO, Badan Semi Otonom. Jadi aku mungkin sebut satu-satu ya. Pertama ada UMCC, Udayana Moot Court Community. Kalian mau belajar peradilan semu, bisa bergabung ke sini. Boleh kepoin masing-masing ini ada Instagramnya. Jadi bisa dicari UMCC gitu pasti keluar. Terus kemudian ada ALSA, Asian Law Student Association kalau nggak salah. Kemudian juga selanjutnya ada LSCC, teman-teman yang mau ini ya suka bikin penelitian gitu, riset gitu-gitu. PKM ya kalau nggak salah namanya ya, itu LSCC Law Student Creative Community kalau tidak salah LSCC. Kemudian selanjutnya CLC juga ada Criminal Law Community, LPM Kerta Aksara, Pers Mahasiswa, sama yang terakhir SCIL untuk teman-teman yang nanti suka bahasa Inggris gitu, hukum internasional bisa bergabung banget ke SCIL seperti itu. Itu yang mungkin aku bisa bagiin ke teman-teman. Oke, terima kasih Kak udah sharing-sharing tentang organisasi mahasiswa. Kalau aku boleh nanya nggak, untuk kakak itu kan kakak dulu pernah menjadi wakil ketua BEM, gimana cara kakak mengatur waktu menjadi ikut organisasi, terus juga tetap kuliahnya lancar, terus kakak udah mau wisuda pula ini kan, mungkin dikasih tipsnya gimana cara mengatur waktu antara organisasi dan juga akademik Kak? Oke, pertama tadi yang masalah BSO itu ada 5 BSO, 1 lembaga pers. Jadi BSO-nya 5, 1 lembaga pers yang sifatnya independen gitu. Itu bukti terstrukturnya organisasi mahasiswa di evaluasi gitu. Jadi kita sudah menempatkan organisasi mahasiswa sesuai dengan porsi dan tugasnya masing-masing gitu. Dan kalau prestasi, nggak usah aku jelasin banyak banget kalau prestasi BSO dan BEM-nya termasuk BEM-nya. Tadi tentang bagi waktu pas kuliah. Pertama kalau bagi waktu teman-teman yang baru join kuliah, teman-teman aku sudah memikir 4 tahun ke depan mau ngapain. Atau bahkan teman-teman selama kuliah mau ngapain, dari baru daftar sampai nanti lulus. Karena yang teman-teman bayangkan, yang teman-teman tulis, yang teman-teman rangkum itu benar-benar dapat teman-teman lakukan sebenarnya. Misalnya aku ingat banget aku menuliskan bahwa 3 tahun pertama aku akan hidup di organisasi mahasiswa, tapi aku harus juga ada di lomba-lomba, aku harus ikut lomba minimal menang lomba dan pernah ikut lomba ke nasional, dan aku waktu itu nulis aku harus pernah keluar Bali lomba dan dibiayai oleh kampus. Itu noteku gitu, nggak nulis menang sih sebenarnya. Dan itu aku secara pribadi sudah menanamkan di pikiran sehingga waktu berjalan itu bisa terwujud karena progres tadi tergantung juga mindset teman-teman. Aku yakin banget mindset itu bisa juga dipengaruhi oleh tindakan-tindakan yang teman-teman lakukan secara kecil, misalnya mencatat dan lain-lain. Terus membagi waktu. Membagi waktu teman-teman ketika sudah merancang tadi 4 tahun mau ngapain, otomatis teman-teman juga akan memperhitungkan mata kuliah yang dipilih. Karena ketika teman-teman memilih mata kuliah itu juga akan menentukan jadwal-jadwalnya juga. Di jam berapa teman-teman kuliah dan lain-lain. Itu akan berpengaruh setelah semester 3. Jadi setelah selesai dipaketin. Aku pernah case terberatku adalah di semester 4 atau 5, semoga nggak salah, itu aku ikut lomba nasional, moot court. Habis itu aku juga sedang aktif di DPM dan juga sedang aktif di kehidupanku di masyarakat juga, di kegiatan masyarakat gitu. Pembagian waktunya adalah lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jangan dulu lakukan apa yang tidak wajib kamu lakukan, gitu sih, simpel itu aja. Apa yang harus, yang paling pertama yang wajib adalah kuliah gitu. Sampai sekarang aku nggak pernah bolos, nggak pernah ada alpa, nggak pernah ada kegiatan-kegiatan yang memberikan jam kuliahku, karena itu adalah poin utama dari kita sebagai mahasiswa. Kalau ditanya mahasiswa tugasnya apa, pertama harus datang kelas belajar, itu yang pertama gitu. Baru nanti ikut kegiatan ekstra yang lainnya, kegiatan lomba, baru kegiatan organisasi gitu. Dan itu semua bisa teman-teman jalanin. Lalu karena waktu itu aku kelas dan lomba,
aku membuat kesepakatan dengan diriku sekaligus juga dengan teman-teman di organisasi. Sekaligus waktu itu aku jadi ketua panitia kegiatan. Jadi ada 3 kegiatan. Jadi kondisinya adalah ya udah timetable harus ketat, nggak ada pindah-pindah jadwal, waktu harus disiplin, jam 2 rapat, jam 2 juga harus mulai. Harus ada penyesuaian juga ke pihak ketiga. Variabel yang nggak bisa kita kontrol adalah variabel teman orang di luar kita lain, gitu. Itu yang nggak bisa kita kontrol. Jadi kita harus punya kesepakatan dengan pihak ketiga tadi gitu. Kalau misalnya jam 2 mereka nggak mau datang, ya udah kita harus mulai gitu. Kedisiplinan juga mempengaruhi teman-teman tentang bagi waktu. Itu sih selebihnya jalanin aja. Aku yakin kalian pasti bisa. Pasti bisa. Mungkin sekarang ke Kak Milo. Cara kita mengorganisasiin waktu ya, Iya. berarti ya. Management time itu memang penting ya menurutku di perkuliahan dan jujur aku sampai sekarang terus masih belajar untuk cara memanage time dengan baik ya. Karena tentu di perkuliahan ada banyak sekali pilihan yang bisa kita coba, baik itu memang fokus di kelas ataupun di luar kegiatan di luar perkuliahan. Di kelas itu banyak banget yang bisa kalian coba teman-teman, dan memang menurutku selama di perkuliahan dan itu memang di usia kita ya, usia 20-an itu waktu yang pas ya memang untuk mencoba mencari tahu apa sekiranya yang memang kita inginkan, yang memang kita passion di sini, dan apa yang kita mau lakukan itu untuk kedepannya, seperti itu. Jadi dulu aku kebetulan, ini kan masing-masing orang punya perencanaan masing-masing ya, mungkin ada yang mau fokus lombanya mungkin di semester atas, ada yang mungkin di semester bawah. Nah kebetulan aku lalu itu bisa dapat berkesempatan dan memang memiliki keinginan untuk mencoba lomba-lomba seperti itu di semester-semester awal seperti itu. Jadi lalu itu di semester 2 dulu aku juga sama kayak Kak Jan juga ya, coba ikut lomba di mood court seperti itu. Jadi dulu itu juga menjadi salah satu bisa dibilang checklist ya seperti itu. Jadi dulu itu pernah ada kita disuruh bikin tugas checklist, ikut-ikut lomba atau apa yang kita pengen rencanakan selama di perkuliahan 4 tahun gitu. Jadi memang di semester 1 dan 2 itu aku rencanakan mau untuk mencari lomba seperti itu sekaligus tetap ikut dengan kuliah. Lomba pertama yang aku ikut sebelum mood court itu kebetulan untuk Dies Natalis, jadi lalu itu lomba kontem nari gitu. Memang suka nari, tapi memang awalnya tuh aku ragu kontem, aku nggak pernah ikut tarian kontemporer gitu. Nah dari situ aku mulai belajar untuk coba keluar dari zona nyaman. Itu juga penting menurutku untuk apa ya, supaya kita ini mau terus punya growth mindset gitu loh, mau terus untuk berkembang gitu. Jadi ketika walaupun aku nggak tahu ini pernah ikut tari kontemporer, tapi mungkin aku ngerti aku ada basic tari, coba aja deh dulu, coba aja gimana pun hasil seleksinya nanti aku coba aja. Dan ternyata rezeki bisa keterima seleksi dan sama-sama latihan sebulan dengan teman-teman bersepuluh kita mewakili FH di Dies Natalis yang ke-60 kalau tidak salah itu, dan Songkara kemarin dapat gitu untuk juaranya. Kemudian yang selanjutnya di mood court. Nah, pas zaman-zaman mood court di semester 2 inilah yang memang aku sangat-sangat dipush dan didorong untuk bisa bagaimana caranya bisa menyeimbangkan mood court ini jalan, aku juga di kelas itu tetap juga bisa disiplin gitu loh. Hadir juga tetap tepat waktu, tugas juga terlaksana dengan baik gitu, semua kumpul tepat waktu. Itu memang agak tricky, tapi itu harus memang betul-betul kita pelajari gitu, pelan-pelan pasti bisa gitu. Dan yang terpenting adalah aku merasa memang sebagai mahasiswa kita harus punya ambisi lah seperti itu. Silakanlah punya ambisi, kalian mau ambisi di mana, kan bidangnya bisa bermacam-macam. Kalian mau ambisi mungkin di mata kuliahnya dibagusin, atau mungkin mau di lomba atau di organisasi, semua punya ambisi masing-masing. Yang penting selama itu bermanfaat dan baik juga untuk diri kalian dan sesama, aku rasa why not gitu. Dengan cara kayak gitu, mau mencoba punya ambisi yang baik dan juga terus mau belajar lah seperti itu, pasti bisa kok untuk mengatur manage time-nya dengan baik. Yang penting ada usaha dan niat dulu. Ya, betul banget Kak. Jadi tadi kan udah dijelasin mengenai study planning juga ya. Nanti itu kalian bakal ada tugas kalau nggak salah di PKKMB tentang study planning. Aku spill sedikit dulu tentang PKKMB. Nah, sebenarnya PKKMB itu mungkin menjadi keresahan para mahasiswa baru sekarang, kayak PKKMB itu bakal ngapain Kak? Terus takut nih bakal marah-marah, atau mungkin bakal ospeknya bakal keras mungkin. Sebenarnya PKKMB itu ngapain Kak? Dan gunanya apa? Siapa dulu? Kak Janitra. Gantian dulu kalau gitu. Kalau PKKMB ya, PKKMB kan itu ada yang di UNIF, ada yang juga di fakultas ya. Kalau di UNIF ya, pada intinya PKKMB secara konsep dan intinya kita mengenal lingkungan kampus kita seperti apa, program-programnya, mata kuliah, dosen-dosennya juga tentunya. Kalau di fakultas ya, di fakultas sudah lebih terkhusus gitu, kita bisa mengenal dosen-dosennya apa, kemudian nanti cara mungkin mengisi KRS seperti itu, kalian akan bisa temukan di situ program-program yang ada di Fakultas Hukum, dan juga tentunya sama teman-teman yang di tingkat UNIF dan teman-teman di fakultas, kalian bisa saling kenalan
kenalan di PKKMB ini. Silakan cari teman kalian, teman sebanyak-banyaknya kenalan gitu supaya koneksi kalian juga semakin terbangun gitu. Terutama mungkin dulu aku berkaca sedikit anak rantau ya sama sekali zero gitu tuh ya, zero temannya di Bali gitu. Tapi nggak boleh diem-dieman, harus halo namanya siapa kayak gitu, mau nggak mau. Yang penting supaya koneksinya itu terbangun. Itu sih kalau sama PKKMB itu juga kalau dibilang dimarah-marah, menurutku itu lebih memang gimana cara kita disiplin seperti itu ya. Selama kalian memang menjalankan apa yang sudah diarahkan dan juga tugas-tugas kalian sudah kumpul tepat waktu, ya aman pasti kalian ya. Yang penting berattitude dengan tepat dan baik itu aman. Pasti kan juga aman nggak? Aman. Oke, kalau aku peserta PKKMB online karena 2021 masih suasana COVID. Ya. Masih banyak pembatasan dan sebagainya. Tapi intinya PKKMB itu merupakan bagian dari program matrikulasi. Apa sih gitu? Matrikulasi itu teman-teman nanti kalian bakal ketemu sama angkatan yang backgroundnya beda-beda dari kalian. Aku dari Bali, Mila dari Surabaya, dan lain-lain ada yang bahkan dari jauh, tentu punya background yang berbeda. Masuk ke Udayana, mereka harus punya pemahaman yang sama. Pemahamannya bukan tentang pengetahuan bahwa pasal 1 ayat 1 adalah ini enggak, negara kesatuan, negara Indonesia kesatuan berbentuk republik, enggak cuma itu gitu. Tapi termasuk juga metode belajar. Itu PKKMB, itu tujuannya adalah mematrikulasi. Semua harus punya pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang metode belajar terbaik gitu. Kalian bisa dapat apa aja di PKKMB, kalian bisa dapat informasi tentang kampus, kalian dapat informasi tentang kawan, kalian juga dapat informasi tentang dosen, bahkan juga kalau di Fakultas Hukum juga ada informasi tentang kehidupan pasca kuliah. Jadi ada pengenalan institusi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ikuti aja rangkaiannya. Kalau teman-teman merasa sudah ada di tataran yang sudah cukup, mungkin bisa dibilang udah ngapain sih ini udah sampai mikir kayak gitu. Berarti tugas teman-teman adalah membantu teman-teman yang lain yang merasa belum ada di level teman-teman gitu. Jadi bukan tentang teman-teman merasa sebuah kegiatan tidak penting atau lain sebagainya, tapi teman-teman gimana caranya untuk melihat dengan kacamata lebih luas, dengan melihat teman-teman yang lain juga. Kalau ada yang ternyata capek kerjain tugas, ya udah bantu. Ajak dia supaya termatrikulasi dan ada di pemahaman yang sama, pengetahuan yang sama. Karena balik lagi background kalian beda-beda dan tugas kalian yang sudah merasa tercukupi adalah untuk membantu yang lain yang belum cukupi. Dan aku yakin nanti pas PKKMB pasti bakal ada yang merasa tugasnya gampang biasa aja, ada yang merasa tugasnya berat banget gitu. Karena itulah fakta yang akan kalian lihat karena background kalian berbeda-beda. Jadi nikmati PKKMB-nya, nikmati prosesnya. PKKMB itu seru kok. Terus juga di PKKMB itu emang bakal jadi kesempatan buat kalian kenal sama banyak orang baru karena di situ belum ada circle kayak biasanya. Jadi kayak baru kenalan semua gitu. Jadi di situ manfaatin buat nyari circle buat berikutnya. Terus juga mungkin kita udah segitu dulu deh pembahasannya. Kita mau ngobrol hari ini tuh udah banyak banget. Makasih banyak Kak udah sharing tentang bagaimana PKKMB, terus fun fact yang ada di FH Unut, sampai juga semua ini kan kita udah bahas. Nah, terus sekarang kita akan memberikan kesan pesan dari kakak-kakak ini. Ada kesan pesan nggak untuk teman-teman yang masih berjuang masuk kuliah atau yang udah keterima? Mulai dari siapa? Ya oke aku. Oke, Kak. Kesan pertama pesannya buat teman-teman bidang inilah dulu lah pendidikan ya. Dilanjutkan aja segmen-segmen edupodnya. Karena aku yakin ini bermanfaat banget. Lebih baik walaupun sedikit tapi lebih baik bergerak daripada tidak. Itu intinya. Dan berikutnya teman-teman buat teman-teman maba, SNMPTN atau yang sedang prepare buat SBMPTN bulan ini atau bulan depan. Dan juga buat teman-teman yang nanti juga berpikir yang masih belum tahun ini tapi tahun depan baru berpikir berproses. Intinya satunya teman-teman belajar. Kalau mau nyari Fakultas Hukum Udayana, kalian harus bisa menjadi versi terbaik dari diri kalian dengan cara belajar, dengan cara mengembangkan diri sendiri, dengan cara meriset seluas-luasnya tentang apa yang ingin kalian cari, khususnya kalau di Fakultas Hukum, mencari apa di Fakultas Hukum dulu. Jangan mikir baru join Fakultas Hukum kalian baru mikir yang lain, tapi berpikirlah apa yang akan kalian lakukan di Fakultas Hukum nanti supaya nanti clear aja. Sip, gitu aja. Oke, terima kasih Kak. Mungkin Kak Milo sekarang. Oke, mungkin aku kesan-pesan sama mungkin sedikit info mungkin ya buat teman-teman yang belum berkesempatan kemarin di SNBP. Jadi sebelumnya untuk teman-teman yang udah keterima SNBP, selamat teman-teman, kalian semua keren, kerja keras kalian udah terbayarkan.
dan juga tentunya kalian tetap semangat karena kalian akan membuka lembaran perkuliahan seperti itu ya di dunia perkuliahan. Tentunya tetap terus dibawa semangatnya, apa tujuan kalian untuk berkuliah kalian bawa dan tanamkan terus itu di dalam diri kalian sampai nanti kalian bisa menyelesaikanlah dengan baik seperti itu. Dan terus tetap berusaha, doa dan juga terus percaya gitu kalian pasti bisa menjalankan dunia perkuliahan ini. Buat teman-teman yang mungkin kemarin belum rezeki ya di SNBP, it's okay, masih ada SNBT dan juga masih ada mandiri bagi teman-teman yang memang udah kepengen banget di Universitas Udayana di jalur mandiri. Mungkin sedikit info, lalu itu aku baru tahu ketika aku udah keterima gitu di Udayana, aku baru tahu informasinya. Jadi jalur seleksi mandiri, selain seleksi mandiri tertulis, tes tertulis oleh Universitas Udayana, biasanya setahu setiap tahun itu ada PJMP kalau tidak salah namanya, penelusuran jalur mandiri prestasi ya kalau tidak salah. Nah kalau tahun kemarin aku ingat, kalau nggak salah ingat ya infonya itu di bulan Mei dia buka. Jadi itu bagi teman-teman yang mungkin mau menjaga-jaga alternatif seperti itu bisa juga coba untuk mencari PJMP ini. Jadi semacam SNBP dia ya, prestasinya itu dilihat dan juga nanti ada tahapan wawancara kalau tidak salah. Mungkin itu sedikit informasi dan juga mungkin untuk pesannya, semangat teman-teman, jangan pernah patah semangat, jangan pernah berkecil hati, karena justru dari kegagalan itu kalian belajar untuk semakin kuat, semakin semangat lagi untuk melangkah selanjutnya mencari impian dan mencapai impian kalian semua. Tetap semangat teman-teman dan sampai berjumpa di areal kampus ya. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak udah ngeluangin waktunya hari ini buat sharing session sama kita. Dan juga yang buat udah dengerin, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita untuk update info selanjutnya. Dan tunggu ya podcast-podcast selanjutnya yang mungkin bakal disediain sama bidang pendidikan lagi. Dan juga mungkin kalau kalian ada rekomendasi mau pembahasan apa di podcast, bisa di kolom komen ya, nanti komen aja mau bahas apa yang kira-kiranya kalian perlu untuk bahas. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan kami tunggu di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.